Assalamualaikum, halo Tribuners, apa kabar semuanya? Balik lagi di wawancara eksklusif bersama dengan Tribun Lampung. Nah Tribuners, wawancara eksklusif hari ini saya sudah bersama dengan Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Lampung, Bapak Nur Rahman Yusuf. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ombudsman RI Perwakilan Lampung ini kan baru saja menggelar deklarasi komitmen penyelenggaraan pelayanan publik oleh Kepala Daerah Selampung Kamis lalu ya Pak ya? Iya. Dalam deklarasi kemarin, apa saja Pak yang diminta Ombudsman ini kepada seluruh kepala daerah di Lampung ini Pak? Iya, memang kita secara spesifik kemarin memang meminta kepada para kepala daerah. Yang pertama memang mengingatkan kembali lah bahwa biasanya selama ini ketika mereka berkampanye menjadi calon kepala daerah biasanya kan selalu menggaungkan terkait dengan janji-janji terutama berkaitan dengan masalah pelayanan publik. Kan gitu kan. Nah, sehingga kita mengingatkan kembali bahwa yaitu harus menjadi komitmen untuk kemudian bisa dilakukan kan gitu. Yang kedua memang keberadaan esensi pemerintah daerah dalam hal ini lebih luas lagi sebenarnya negara ini kan hadir dalam rangka memberikan pelayanan publik terhadap masyarakatnya. Karena memang negara ini luas, besar dan sebagainya, maka yang bersentuhan langsung adalah para pemerintah daerah ini yang digawangi oleh gubernur di provinsi, kemudian bupati atau wali kota di kabupaten kota. Nah, ini yang kemudian kita ingatkan kembali supaya ini menjadi perhatian bahwa inilah tugas kita selaku kepala daerah dalam memberikan pelayanan publik terhadap masyarakatnya. Iya, jadi Bapak itu mengingatkan itu mengenai janji kampanye mereka kemarin. Iya, salah satunya gitu seperti itu karena diakui atau tidak hampir semua janji-janji itu terkait dengan masalah pelayanan publik. Kalau kita bahas apa itu pelayanan publik kan itu kan di Undang-Undang 25 tahun 2009 terkait dengan pelayanan publik itu kan ada pelayanan atas barang, jasa dan administrasi yang itu mencakup hampir semua aktivitas kegiatan kita sehari-hari yang itu seringkali misalnya dijanjikan terkait dengan perbaikan jalan itu kan bagian dari pelayanan publik yang memang atas barang misalnya. Terus kemudian misalnya apalagi biasanya itu pendidikan gratis misalnya itu juga bagian dari pelayanan publik di bidang jasa misalnya. Belum lagi kita bicara terkait dengan pelayanan kesehatan misalnya itu juga bagian dari pelayanan publik sebenarnya yang memang biasanya bersentuhan yang memang langsung bersentuhan terhadap masyarakat. Iya. Nah, selain pelayanan kesehatan, Pak, itu ada pelayanan apa lagi, Pak, yang memang bersentuhan langsung dengan masyarakat? Pak? Iya, biasanya kan terkait dengan selain kesehatan kan biasanya pendidikan dan administratif yang seringkali kemudian itu bersentuhan secara langsung kan. Kalau administratif itu kan KTP, KK, akte kelahiran, akte kematian itu yang biasanya sering diakses kan gitu kan. Kalau di bidang pendidikan ya sekolah itu jelas kan gitu kan. Kalau kesehatan ya di puskes, di rumah sakit itu bagian dari pelayanan yang memang harus dia berikan kan. Apalagi yang pelayanan publik yang berkaitan dengan kesehatan Pak ya, saat ini mungkin yang paling banyak dicari masyarakat ya. Mengingat pandemi sampai saat ini masih belum juga selesai gitu ya Pak ya. Iya. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, itu pelayanan publik yang berkualitas itu tuh yang seperti apa Pak? Ya tentunya yang berkualitas adalah yang memenuhi persyaratan standar pelayanan dulu kan gitu. Artinya bagaimana kemudian kita pelayanan itu bisa dikatakan bagus kalau tidak terpenuhinya standar pelayanan kan gitu. Ada beberapa standar pelayanan minimal yang memang harus terpenuhi misalnya terkait dengan persyaratan, jangka waktu, biaya, itu hal-hal mendasar yang itu harus jelas dari awal karena biasanya permasalahan pelayanan publik itu yang jadi permasalahan ketika masyarakat mengakses sebuah produk layanan dan tidak ada kejelasan berapa lama sih pelayanan ini akan terselesaikan, maka disitulah kemudian biasanya timbul permasalahan karena tidak ada kepastian ini. Mungkin sudah jelas gratis, tapi bagaimana kemudian masyarakat akan puas ketika dia harus bolak-balik misalnya datang ternyata belum jadi, besok lagi datang belum jadi, padahal mungkin biasa jadi masyarakat tinggalnya tidak dekat, yang itu jauh. Nah itu hal-hal yang sebenarnya sangat mendasar yang harusnya sudah jelas dari awal supaya kemudian ada kepastian ketika mengakses itu dan masyarakat juga bisa puas. Jangan sampai misalnya kita bicara terkait dengan persyaratan. Kita sudah datang katanya disampaikan cukup bawa fotokopi KTP saja. Begitu kita datang ternyata tidak hanya fotokopi KTP, kakaknya juga. Akhirnya kan kita balik lagi nih kan gitu kan.
Sudahlah bawa, ternyata harus menunjukkan KTP aslinya atau KK aslinya. Yang sampai nanti jelas gratis tapi bolak-balik, yang itu juga biayanya. Akhirnya kan kemudian timbul nih, daripada saya ke sini 50.000, 2-3 kali 150.000, dia nitip akhirnya kan. Udahlah saya kasih 100.000 tapi gimana caranya supaya jadi. Nah ini yang kemudian menimbulkan katakanlah misalnya pungli dan sebagainya. Itu yang sebenarnya disadari atau tidak, ini yang perlu kita hindari. Hanya itu juga kita minta kemarin, salah satunya adalah bagaimana kemudian dalam konteks pelayanan itu ada evaluasi secara. Bagaimana sih Pak, Bapak atau Ombudsman ini menilai kualitas pelayanan publik di masyarakat ini Pak, masyarakat Lampung? Apakah sudah baik? Saya sebenarnya sempat keliling waktu di awal-awal pandemi ya, melihat proses pelaksanaan pelayanan publik masa pandemi, supaya bagaimana kemudian masyarakat tetap dapat mengakses pelayanan di satu sisi, tapi di sisi lain juga protokol kesehatan juga bisa berjalan. Sebenarnya ada banyak hal positif, salah satunya adalah misalnya bagaimana kemudian masyarakat dipermudah dengan menggunakan media online, WA dan sebagainya. Di beberapa kabupaten kota cukup ngirim persyaratan lewat WA dengan nomor tertentu yang kemudian diakses, sehingga memudahkan sebenarnya ketika kemudian masyarakat hadir, hanya tinggal kemudian misalnya mengambil saja. Nah, kan gitu, itu tuh hal-hal sebenarnya menurut saya kemudahan-kemudahan yang harusnya bisa dipertahankan. Kenapa? Bahkan ketika tidak pandemi, kenapa? Itu kan memberikan kemudahan sebenarnya, hal-hal positif yang sebenarnya bisa dielaborasi kembali untuk kemudian bagaimana ini bisa dipertahankan atau bahkan diperbaiki dan dipermudah kembali supaya masyarakat lebih mudah dalam mengakses pelayanan. Itu menurut saya hal-hal positif yang justru muncul dalam di pandemi ini kan gitu. Selain memang ya kita sendiri berharap sih pandemi ini juga bisa segera berakhir lah gitu. Oh, jadi pelayanan publik di Lampung ini Bapak lihat sudah mulai menerapkan kemudahan itu Pak ya? Iya, justru malah saya melihat kemarin beberapa justru malah mulai ketika kemudian mulai ada kelonggaran-kelonggaran, itu kemudian dibuka akses untuk kemudian bisa secara langsung, itu beberapa malah melemah ini. Ini yang kemudian jadi catatan kami, ini kenapa itu tidak kemudian yang online tadi tidak tergarap secara optimal. Nah, ini yang kemudian itu juga jadi catatan kita. Kenapa sih kalau memang dulu bisa ya, kenapa sekarang tidak bisa, itu justru malah dipertahankan atau kemudian itu ditingkatkan kualitasnya supaya ya itu tadi memberikan kemudahan kan gitu. Walaupun masyarakat secara ketentuan sekarang sudah dibuka ini kan gitu kan untuk bisa dengan tetap mempertahankan protokol kesehatan kan. Oh, jadi maaf ini Pak kalau tadi saya salah tanggap. Jadi sebenarnya sudah ada yang mulai memberikan kemudahan, tapi ya di akhir-akhir ini kan mulai dengan masyarakat yang sudah mulai mobile ini, yang kemudian yang online itu kan kadang-kadang sudah mulai menurun, agak berkurang kan gitu kan. Bagaimana bukan berarti itu dihilangkan kan, itu sebuah proses tanpa harus melanggar aturan, tapi itu bisa diterapkan. Oh iya, jadi seharusnya itu jangan melemah ya Pak ya, sangat. Iya, harusnya. Ini kan bagian dari inovasi ya sebenarnya kan, tapi kan inovasi itu kan memberikan kemudahan, sehingga itu harapan saya sih justru kalau perlu dievaluasi lebih mudah. Semakin ke sini dalam banyak konsultasi kita menemukan justru malah petugas itu kecenderungannya lebih menyarankan untuk ya udah datang langsung kan gitu. Walaupun pelayanan itu masih bisa diakses. Nah, selain itu Pak, selain tadi itu yang sudah mulai menurun, Bapak melihat apalagi sih Pak di pelayanan publik ini yang masih kurang Pak? Kalau kita bicara pelayanan itu kan semakin tinggi tingkat pemahaman masyarakat, semakin tinggi tingkat ekspektasi, maka tuntutan mereka terkait dengan pelayanan juga akan semakin meningkat. Maka memang biasanya dengan keterbatasan anggaran, SDM dan sebagainya, biasanya antara tuntutan dan ekspektasi masyarakat itu memang selalu lebih tinggi terhadap dengan kesiapan yang disiapkan oleh penyelenggara pelayanan kan gitu ininya. Karena dengan adanya ketimpangan antara ekspektasi dengan pelayanan itu mesti ada masyarakat yang akan mengadu. Nah ini yang kemudian ingin kita jembatani, dan kita harapannya adalah bagaimana pengaduan ini bisa dijadikan sebagai bagian dari proses evaluasi perbaikan pelayanan itu sendiri di masing-masing institusi itu ya kan gitu kan. Karena kalau kita bicara kekurangan,
mesti masing-masing akan berbeda-beda tentunya dengan pelayanan yang mereka berikan. Pak, dalam deklarasi kemarin itu kan juga dihadirkan perwakilan KPK ya Pak ya? Iya. Khususnya di bidang gratifikasi dan pelayanan publik. Iya. Nah, bagaimana sih Pak Ombudsman memandang fenomena gratifikasi di Lampung ini Pak? Iya, kita sebenarnya tidak masuk ke sana ya. Jadi kemarin kenapa kita melibatkan KPK, memang kita bukan lembaga penegak hukum, tapi memang permasalahan ombudsman adalah permasalahan maladministrasi, tapi kita mencermati maladministrasi, walaupun itu permasalahan administrasi, tapi itu potensi masuk ke korupsi, pintu masuknya korupsi, karena biasanya korupsi itu dilakukan karena secara administrasi ada hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Sebenarnya kalau tertib secara administrasi, maka potensi peluang untuk korupsi juga lebih kecil gitu loh. Maka memang itu yang kenapa kita juga melibatkan teman-teman KPK misalnya untuk kegiatan tersebut. Nah, terakhir nih Pak, bagaimana sih Pak pesan-pesan Bapak untuk masyarakat gitu Pak? Iya, harapan kami seperti saya sampaikan tadi, silakan masyarakat sebenarnya di Undang-Undang Pelayanan Publik punya kewenangan juga untuk terlibat secara aktif memberikan mengawasi pelaksanaan pelayanan publik yang ada. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika melihat ada pelayanan yang tidak baik bisa melaporkannya ke Ombudsman. Nah, selanjutnya yang tidak kalah pentingnya adalah ketika mengakses pelayanan publik, silakan mengakses sesuai dengan prosedur. Pertanyaannya, kalau kemudian Pak, kalau sesuai prosedur lama, nah itulah fungsinya ada Ombudsman di situ.